Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masuk bab baru, bab tentang memandikan jenazah. Masih melanjutkan kitab jenazah. Bab yang ke-21, fadilah memandikan jenazah secara amanah. Hadis yang pertama nomor 43, an Aliyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yang ghassala mayyitan, memandikan seorang mayit, wa kafanahu dan mengkafani seorang mayit, wa hannatahu dan memberikan minyak wangi kepada mayit, wa hamalahu dan membopong mayit, wa shalla alaihi dan menyolati mayit, wa lam yufshi alaihi ma ra'a dan dia tidak menyebarkan atasnya apa yang dia lihat, maksudnya aibnya, kharaja maka dia keluar min khati'atihi dari kesalahannya atau dosanya, mithla semisal yaumi pada hari waladat ummuhu dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Di situ tertulis sanad yang dhaif, mestinya ditambahi ya. Bi sanadin dhaifin jiddan, ya ditambahi jiddan. Jiddan itu artinya sangat, jadi sangat dhaif. Kenapa perlu ditambahi jiddan? Karena sebagaimana dijelaskan di dalam terjemahnya, hadis ini sanad dhaif karena dalam sanadnya terdapat Amr bin Khalid, dinilai Ahmad dan Ibnu Ma'in sebagai pendusta. Rawi yang pendusta, ini kedhaifannya adalah kedhaifan yang dahsyat, sehingga mestinya dikatakan dhaifin jiddan, sangat dhaif. Dari hadis ini syahidnya adalah pada kalimat yang saya beri tanda merah ini, walam yufshi alaihi ma ra'a. Jadi ketika memandikan tidak menyebarkan aib yang dia lihat. Aib mungkin cacatnya tubuhnya atau mungkin apa yang terjadi pada mayat tersebut, misalnya bau yang tidak enak misalnya dan sebagainya. Nah, itu semuanya tidak boleh diberitakan. Hadis ini memang dhaif, akan tapi maknanya dikuatkan oleh hadis berikutnya, hadis nomor 44. An Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man barang siapa yang ghassala memandikan mayyitan seorang mayit, fasatarahu lalu dia itu menutupinya, satarahullahu maka pasti Allah akan menutupinya minadz dzunub dari dosa-dosa. Wa man dan barang siapa yang kafanahu mengkafani mayit, kasahullahu Allah pasti akan memberi pakaian kepadanya minas sundus dari sutra yang tipis. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan hadis ini derajatnya hasan. Syahid dari hadis ini adalah pada kalimat yang saya beri tanda merah, fasatarahu, menutupi mayit. Menutupi di sini bukan menutupi tubuhnya ya atau auratnya, bukan. Tapi menutupi di sini adalah menutupi aibnya. Maka dalam terjemah dikatakan menutupi aib. Karena memang yang dimaksud di sini adalah menutupi aib. Karena kalau menutupi aurat maka itu semua orang ketika memandikan mayat pasti apa? Menutupi auratnya, tidak mungkin membuka-bukanya di hadapan umum. Maka yang dimaksud satara pasti di sini adalah menutupi aibnya. Kemudian dari hadis ini diambil sebuah kaidah yang sangat terkenal dari para ulama, yaitu mereka mengatakan, saya tulis dengan bahasa Arab di sini, al jaza'u min jinsil amal. Al jaza' balasan itu min jinsi sejenis al amal dengan amalnya. Di sini amalnya adalah satar, menutupi aib. Maka balasannya adalah satarullah, Allah juga menutupinya. Sama-sama sitar ya. Sitar adalah penutupan, maka pahalanya juga penutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini kafanahu, memberi kafan. Ini kan pakaian. Ini adalah amalnya. Maka balasannya adalah kasahullah, Allah memberi pakaian kepadanya. Akan tapi pakaian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah itu lebih baik dari apa yang sudah kita berikan di dunia. Maka di sini dikatakan as-sundus. As-sundus itu adalah sutra yang tipis. Karena sutra itu bermacam-macam ya. Ada yang tebal namanya ad-dibaj, ada yang tipis namanya as-sundus. Yang semuanya disebutkan macam-macamnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan kata-kata as-sundus di sini tidak menunjukkan bahwasanya orang beriman itu boleh memakai pakaian sutra di dunia, karena ini di dalam jannah. Sehingga hukumnya ini tidak bisa ditarik pada kondisi kita di dunia. Kalau di dunia sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya laki-laki tidak boleh memakai kain sutra, baik tebal
maupun tipis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata kuncinya adalah dzukuri ummati. Inna hadaini, kata Nabi, sesungguhnya dua benda ini haramun, merupakan benda yang haram ala dzukuri ummati, atas orang-orang laki-laki di antara umat saya, yaitu umat Islam, maksudnya hillun, yang halal liinathihim, untuk para perempuan di antara mereka. Yakni yang beliau maksud, jadi kata-kata yakni ini adalah perkataan rawi menerangkan kata-kata hadaini ini apa. Yang pertama adalah az-zahaba, emas, wal harira, dan sutra. Maka berdasarkan hadis ini, laki-laki tidak boleh memakai sutra. Tapi kalau perempuan tidak ada masalah, kecuali ketika dia jadi jenazah, maka sebaiknya tidak dikafani dengan sutra. Karena kafan itu sudah tidak ada perlunya lagi untuk berhias. Kalau masih di dunia, wanita memakai sutra wajar, ya, berhias untuk suaminya, berhias untuk kerabatnya yang masih mahram, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk kepada selain mahramnya, tentu saja tidak diperbolehkan. Baik, kemudian di sini ada beberapa penjelasan yang tidak ada dalilnya, akan tapi karena ini merupakan penjelasan para ulama, maka kita kutipkan juga di sini. Yang pertama, haram memandikan jenazahnya orang kafir, menguburnya, mengantarnya ke kuburan, karena itu semua merupakan penghormatan terhadapnya. Padahal dia sudah tidak berhak dihormati lagi. Jika tidak ada yang menguburnya, barulah diperbolehkan bagi muslim untuk menguburnya saja. Alias apa? Tidak usah dimandikan. Ya, itu untuk orang kafir. Ini dari penjelasan kitab Tamamul Minnah karya seorang syekh dari Mesir, namanya Syekh Al-Azzazi rahimahullah, hafizahullah taala. Baik. Ada dalil secara umum tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam semacam membela terhadap bapaknya. Dia tidak rela kalau bapaknya masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat yang ke-114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma, maka tatkala tabayyana lahu, sudah jelas terhadap Nabi Ibrahim, annahu, bahwasanya bapaknya itu aduwwun lillah, musuh bagi Allah, musuhnya adalah mati dalam keadaan kafir, tidak muslim, tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam nanti di akhirat itu pengen tetap menyelamatkan bapaknya dari neraka. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan jasadnya bapaknya ini di depan Nabi Ibrahim dalam bentuk bangkai yang baunya tidak enak. Maka Nabi Ibrahim begitu melihat bangkai yang baunya tidak enak, langsung ditendang oleh Nabi Ibrahim dengan kakinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang kamu tendang itu adalah permisalan terhadap bapakmu. Bapakmu mati dalam keadaan kafir, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, aduwwul lillah, menjadi musuhnya Allah, maka perumpamaannya adalah barang yang bosok seperti itu. Nah, barang yang bosok apakah masih bisa diselamatkan lagi? Enggak bisa. Bisanya hanya dibuang. Maka ditendang oleh Nabi Ibrahim masuk ke dalam neraka. Wallahu taala alam bis-shawab. Riwayat itu memang perlu dilihat apakah sahih ataukah tidak sahih. Ala kulli hal riwayat itu sangat terkenal sekali. Nah, dari sini, dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdasarkan ayat Al-Qur'an tadi menunjukkan bahwasanya orang kafir itu ketika mati dalam keadaan kafir maka sudah tidak berhak lagi untuk dihormati. Nah, karena tidak berhak dihormati, maka otomatis memandikan termasuk menghormati, mengantarkan, kemudian menguburkannya itu juga termasuk semuanya menghormati. Akan tapi ketika tidak ada yang menguburnya, maka disinilah berlaku kaidah yang sangat terkenal di antara para ulama, yaitu mereka mengatakan ad-darurat, kondisi darurat itu tubihu, menyebabkan boleh, al-mahdhurat, perkara-perkara yang dilarang. Jadi hukum asalnya dilarang. Tapi karena tidak ada yang lain, maka kemudian menjadi darurat. Nah, kalau darurat maka diperbolehkan. Nah, kalau kaidah ini sudah sangat terkenal
dan dalilnya sangat banyak sekali dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dikurangi? Atau yang tengah ini lebih besar nih? الأخوات في الوقت الآتي انزلنا أحسن تفتحونا ليس في الفوق في الوقت الآتي إن شاء الله ليس اليوم. Kemudian penjelasan berikutnya sambil kita menunggu layarnya. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, ini adalah kitabnya mazhab Syafi'i, dikatakan apabila yang mati itu adalah kerabat kita yang kafir, maka kita diperbolehkan untuk mengantarnya dan kita diperbolehkan untuk menziarahi kuburnya. Menziarahi kuburan orang kafir yang kerabat kita itu ada dasarnya dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi kuburan ibunya, yaitu yang mati dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun kepada ibunya karena mati dalam keadaan kafir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada beliau untuk menziarahi kubur ibunya. Nah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis menziarahi kubur ibunya. Ketika ditanya kenapa menangis ya Rasulullah, maka beliau mengakui tentang izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah minta izin dua. Izin yang pertama memintakan ampunan untuk ibu saya karena dia mati dalam keadaan kafir supaya dia masuk dalam jannah. Maka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya minta izin lagi supaya saya menziarahi kuburnya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ziarahlah terhadap kuburan-kuburan. Itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian tentang jenazah orang kafir, yang kafir itu adalah termasuk kerabat kita, tapi mudah-mudahan tidak ada kerabat kita yang kafir. Maka ada dalilnya secara khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mati pamannya yaitu Abu Thalib. Yang kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya Abu Thalib itu diperselisihkan oleh ulama apakah nanti akhirnya dia menjadi ahli jannah ataukah dia tetap ahli neraka, dan yang pendapat yang kuat adalah dia ahli neraka. Dalilnya disebutkan oleh Sunan Abu Dawud pada nomor 3214. Beliau mengatakan an Aliyin alaihi salam, dari Ali alaihi salam, qala, Ali mengatakan, qultu, aku berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ammaka, sesungguhnya paman kamu, asy-syaikhad dhal, yaitu paman yang sesat, qad mata, dia itu sudah mati. Qala, kemudian dia mengatakan, jadi inna ammaka, sesungguhnya pamanmu wahai Nabi, pamannya Nabi itu siapa? Abu Thalib. Asy-syaikhad dhal, yaitu seorang syekh yang sesat. Ini Ali menyesatkan bapaknya sendiri. Karena bapaknya mati dalam keadaan kafir. Qad mata, dia sudah mati. Laporan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Nabi mengatakan, ilhab, pergilah engkau, fawari abaka, maka kuburlah bapakmu. Summa, kemudian, la tuhdithanna syai'an, jangan melakukan apapun juga. Hatta ta'tiyani, sampai kamu pulang lagi kepada saya. Fadhahabtu, lalu aku pergi. Fawaraituhu, lalu aku menguburnya. Wajibtuhu, dan aku mendatangi beliau lagi. Fa'amaroni, lalu beliau memerintahkan aku, faghtasaltu, lalu aku pun mandi. Wa da'ali, dan Nabi mendoakan kepada saya. Ini hadis derajatnya sahih menurut Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, maka dari hadis ini kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, jika tidak ada yang menguburnya, barulah diperbolehkan bagi muslim untuk menguburnya saja. Di sini hadisnya mengatakan fawari abak, kuburlah bapakmu. Tidak ada perintah untuk apa? Memandikan, tidak ada. Sehingga tidak perlu dimandikan jenazahnya orang kafir itu.
Artinya tidak ada kewajiban bagi kita untuk memandikan jenazahnya orang kafir, dan memandikan itu termasuk penghormatan, sementara orang kafir mati dalam keadaan kafir sudah tidak berhak untuk dihormati lagi. Kalau masih hidup masih berhak dihormati, Pak ya. Masih hidup masih berhak dihormati. Misalnya ada tetangga kita yang kafir, kita berjalan di depan rumahnya, ya kita mengatakan monggo, enggak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surat An-Nisa ayat yang ke-86. Wa idza, dan apabila huyyitum, kalian diberi penghormatan. Nah, di sini kata-kata diberi penghormatan. Allah tidak mengatakan apabila orang muslim memberikan penghormatan kepada kalian, tapi Allah mengatakan huyyitum, kalian diberi penghormatan. Dan penghormatan itu bisa dari tetangga kita yang kafir. Bi tahiyyatin, dengan sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka berilah penghormatan dengan yang lebih baik atau dikembalikan. Akan tapi menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sunnah Nabi itu merupakan penjelasan dari Al-Quran, maka kalau ada penghormatan berupa salam dari orang kafir, maka kita tidak boleh menjawabnya waalaikumsalam, tapi waalaikum gitu saja. Itu sudah termasuk rudduha, mengembalikan salamnya orang kafir. Assalamualaikum, waalaikum, maksudnya apa? Waalaikum juga salam, tapi assalamnya nggak usah diucapkan, waalaikum gitu saja. Karena orang-orang kafir kadang-kadang menampakkan ucapan salam padahal assalamualaikum, ya. Assam artinya apa? Kematian. Mudah-mudahan kematian atas kalian. Maka di sini huyyitum dipahami oleh para ahli tafsir bahwasanya huyyitum ini bisa didatangkan dari orang muslim maupun dari orang kafir. Orang kafir menghormati kita, maka kita balas penghormatannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih jelas lagi di dalam surat Al-Hasyr, surat Al-Mumtahanah, ya. Ayat yang ke-8. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama. Jadi orang kafir tapi tidak memerangi kita. Orang kafir tapi baik dengan kita. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka juga tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Jadi hidup damai dengan umat Islam. Allah tidak melarang untuk apa? Antabarruhum, supaya kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir itu. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian itu adil terhadap orang-orang kafir. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang adil. Maksudnya apa? Adillah kalian. Jadi ini adalah kalimat berita. Allah suka kepada orang-orang yang adil, tapi maksudnya adalah perintah, yaitu berbuat adillah kalian, karena itu adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah barok kita kepada orang-orang kafir, karena muslim harus wala kepada orang beriman dan barok kepada orang kafir, maka dalam barok pun kita juga diajari oleh Allah Subhanahu wa taala supaya adil. Orang kafir memang kita barok kepada mereka. Qura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Tapi orang kafir dibagi dua, ada kafir yang memerangi, ada kafir yang tidak memerangi. Nah, sikap kita harus berbeda meskipun sama-sama kafirnya. Maka kita harus barok terhadap mereka, tapi model baroknya kepada orang kafir yang memerangi kita berbeda dengan model baroknya kepada orang kafir yang tidak memerangi kita. Kepada yang tidak memerangi, kita masih harus berbuat tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita masih wajib untuk berbuat adil kepada mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an juga, jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum menyebabkan kita tidak adil kepada mereka. Dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum, betul-betul janganlah menyebabkan kalian syana'anu qaumin, kebencian kalian kepada suatu kaum, alla ta'dilu, bahwasanya kalian tidak berbuat adil. I'dilu, adilah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maka seberapapun benci kita kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang sesat, maka hendaklah kita tetap i'dilu, berbuat adil, ya. Nah, di dalam tafsir dikatakan yang dimaksud adil di sini adalah al-adlu fil waliyyi wa fil aduwi. Adil di dalam masalah sikap kita kepada teman kita, yaitu wala, dan adil dalam masalah sikap kita kepada musuh kita, yaitu barok. Kalau istilah orang zaman sekarang, wala dan barok. Wala dan barok masih harus apa? Berbuat adil. Jangan sampai melampaui batas dari apa yang
sudah ditetapkan oleh syariat Islam ini. Maka dalam segala kehidupan kita harus berada di dalam aturan syariat Islam. Dan saya kira sudah jelas tentang masalah itu. Kemudian kita lanjutkan masalah berikutnya, yaitu melepas bajunya mayit. Hadisnya panjang, tapi sebenarnya syahidnya sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Yaitu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengatakan, lama tatkala aradu mereka menginginkan ghuslan Nabi, memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu mereka bertanya, wallahi demi Allah ma nadri, kami enggak tahu, anjarridu Rasulullah, apakah kami akan menelanjangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi, dari baju-baju beliau, kama sebagaimana nujarridu, kami biasanya menelanjangi mautana, orang-orang mati di antara kami, maksudnya untuk dimandikannya. Am atau naghsiluhu, kami langsung memandikannya, wa alaihi thiyabuhu, beliau masih memakai baju-bajunya. Falamma maka tatkala ikhtalafu, mereka berselisih pendapat, alqallahu, Allah itu melemparkan alaihim, kepada mereka, an-nauma, tidur, maksudnya diberikan rasa ngantuk. Hatta sehingga ma minhum, tidak ada seorang pun dari mereka, rajulun, seorang laki-laki, illa kecuali wadaqanuhu. Ini salah ya. Ini mestinya zaqanuhu, bukan zaqnuhu. Ini harokatnya salah. Mestinya fathah. Wadaqanuhu, sementara apa tadi? Dagunya, ini dagu, fi sadrihi, nempel pada dadanya. Maksudnya saking ngantuknya itu, kemudian sampai nempel pada dadanya. Tsumma kallamahum, kemudian bicara kepada mereka. Mukallim, seseorang yang berbicara, min nahiyatil baiti, dari arah rumah. Nah, di sini diterjemahkan dari arah Ka'bah. Ini salah ya. Karena Ka'bah itu di mana? Di Mekah ya. Sementara Nabi-nya wafat di Madinah. Nah, ini enggak nyambung. Sehingga yang jaraknya antara Mekah dengan Madinah itu sekitar antara Solo dengan Jakarta atau sebelum Jakarta, maka tidak mungkin mereka mendengarnya, tidak wajar. Sehingga semestinya al-baiti dari arah rumah, maksudnya rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan diganti di situ. Karena ini tulisan manusia, wajar kalau ada salahnya, meskipun sudah ada penelitinya sebelum dicetak. Tapi yang manusia seperti itu. La yadruna, mereka tidak mengetahui man huwa, siapakah yang berbicara itu. Nah, ada suara mengatakan, Ighsilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi thiyabuhu, beliau masih memakai baju-bajunya. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka itu berdiri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ghasaluhu, lalu mereka memandikan beliau, wa alaihi qamisu, dan beliau masih memakai gamisnya. Yasubbunal ma, mereka itu menuangkan air fawqal qamis, di atas bajunya Nabi, wa yudallikunahu, dan mereka itu menggosoknya bil qamisi, pada gamis beliau, tuna aidihim, di bawah tangan-tangan mereka. Tuna aidihim diartikan apa di sini? Tuna aidihim, tidak dengan tangan-tangan mereka. Yadlukunahu bil qamis, beliau itu menggosok Nabi, menggosok badan Nabi bil qamis, dengan gamisnya, tuna aidihim, bukan tangan-tangan mereka. Jadi tangannya tidak langsung nempel ke kulit Nabi, tapi yang nempel adalah apa? Bajunya, sehingga yang digosokkan ke kulitnya itu adalah bajunya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan ini adalah lafalnya Abu Dawud, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah. Dari hadis yang panjang ini, syahidnya adalah pada kalimat yang saya beri warna merah ini. Nujarridu mautana. Kami sudah biasa menelanjangi orang-orang mati di antara kami. Maka berarti melepas bajunya orang mayit ketika dia dimandikan itu adalah merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi sejak lama dulu, dan itu dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diingkari oleh beliau. Hanya para sahabat berselisih pendapat ketika yang wafat adalah Nabi, karena Nabi ini berbeda dengan makhluk yang lainnya. Meskipun beliau manusia biasa, akan tapi kan fadilahnya sangat lebih besar daripada manusia yang lain. Sehingga mereka merasa nggak sopan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditelanjangi, merasa sesuatu yang besar. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi. Semuanya pada ngantuk, tiba-tiba ada suara yang keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mukallimun, orang yang berbicara ini, suara ini tidak dijelaskan oleh rawinya siapa dia, karena memang semuanya tidak tahu siapakah orang yang berbicara ini. Tapi wallahu a'lam bishawab,
tampaknya itu bisa benar bisa salah. Ini adalah suaranya siapa? Malaikat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena kondisi-kondisi seperti ini termasuk kondisi-kondisi yang gaib. Nah, sementara yang kita tahu yang gaib itu ada kalanya malaikat, ada kalanya setan. Ya. Maka kalau ada suara, yaitu bisa jadi dua, bisa jadi manusia, bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Kalau di sini tidak mungkin setan, karena di sini adalah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah merupakan ijma di antara mereka, kesepakatan di antara mereka. Nah, ijma'nya para sahabat tidak mungkin kesesatan. Kalau tidak mungkin kesesatan, berarti tidak mungkin suaranya datangnya dari setan. Tapi kalau suara yang didengar oleh seorang kiai atau seorang manusia biasa seperti kita, yang kita tidak mengetahui sumber suaranya dari mana, nah itu kita harus curiga. Karena pernah ada cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau salat malam, karena biasanya memang salat malam. Tiba-tiba dari langit beliau mendengar suara, "Ya abdi Abdul Qadir Al-Jailani, wahai hambaku Abdul Qadir Al-Jailani, sekarang kamu sudah tidak wajib lagi sholat karena kamu sudah mencapai derajat tinggi di hadapan saya." Di hadapan saya, ini kan mafhumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau adalah seorang alim, seorang ulama, maka beliau paham bahwasanya ini adalah suara setan menipu dia. Maka dia mengatakan kadzabta, ya, pergilah engkau adalah orang yang dusta, engkau adalah setan. Ya suara, ya. Suara yang tidak diketahui siapa sumbernya itu. Akan tapi Syekh Abdul Qadir Jailani sudah memahami bahwa itu adalah sumbernya dari setan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya ternyata ada permasalahan-permasalahan yang Nabi Muhammad SAW meninggalkan para sahabat tidak mengetahui permasalahan ini. Padahal beliau sudah wafat. Dan permasalahan-permasalahan baru seperti ini, ketika para sahabat tidak mengetahui bagaimana dalilnya atau bagaimana hukumnya, maka mereka mengatakan apa? Manadri, kami tidak tahu. Nah, karena tidak tahu, maka akhirnya mereka mengambil ijtihad masing-masing. Buktinya mana mereka mengambil ijtihad? Ikhtalafu, mereka berselisih. Berselisih artinya ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan kita telanjangi Rasul, karena Rasul adalah manusia biasa, kita terapkan sebagaimana manusia biasa yang lainnya. Yang lain mengatakan Rasul adalah orang yang mulia. Tidak sopan kita kalau menelanjanginya. Ini kan semuanya ijtihad ya. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau ada permasalahan baru di dalam kehidupan kita, yang kita lihat di dalam Al-Quran tidak ada dalilnya secara nas, di dalam hadis Nabi juga tidak ada dalilnya secara nas, maka semestinya kita berijtihad. Akan tapi tidak semua orang bisa ijtihad. Yang ijtihad adalah orang-orang yang berilmu, yang mereka itu memang memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya mereka berijtihad dalam masalah-masalah baru tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimanakah para ulama itu berijtihad dalam masalah-masalah baru? Berijtihadnya cara ulama itu adalah mengambil ayat-ayat Al-Quran atau mengambil hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mirip dengan permasalahan baru yang kita hadapi. Misalnya MLM. Di masa Nabi belum ada MLM itu. Nah, untuk memberikan hukum terhadap MLM ini bagaimana? Lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah permasalahan jual beli di masa Nabi yang mirip dengan MLM itu? Sifatnya sama. Nah, kalau sifatnya sama, maka hukumilah MLM itu dengan hukum jual beli yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai kemiripan dengan dia. Ini caranya adalah apa? Ijtihadnya para ulama, yang ini disebut oleh para ulama dengan cara al-qiyas, yang mengkiaskan atau menyamakan antara satu masalah baru dengan masalah kuno yang sudah ada dalilnya. Yang masalah baru ini belum ada dalilnya, akan tapi menyerupai di dalam sifat-sifatnya. Nah, qiyas ini adalah merupakan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seringkali beliau itu mengajarkan qiyas di hadapan para sahabatnya. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat Nabi, jadi ketika beliau menjelaskan bahwasanya mengumpuli istri mendapatkan pahala, maka para sahabat Nabi heran, ya, masa mendatangi syahwat kita dapat pahala? Maka beliau kemudian melakukan qiyas di situ. Bukankah seseorang kalau mendatangi, meletakkan syahwatnya pada keharaman itu berdosa? Iya. Nah, maka berarti sebaliknya, kalau seseorang itu meletakkan syahwatnya pada kehalalan, itu berarti mendapatkan pahala. Nah, ini seperti ini disebut qiyas oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Maka qiyas itu ada dalilnya dari perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati itu boleh dikuburkan dalam keadaan memakai busana. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan fauqal qamis, masih memakai bajunya. Alias apa? Ketika dikuburkan itu juga masih memakai bajunya. Karena para sahabat tidak berani untuk menelanjangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih dikuburkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan memakai qamisnya. Menurut dohir hadis ini, menurut apa? Dohir hadis ini. Akan tapi kalau dohir ini tidak diterima, artinya ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikuburkan dalam keadaan memakai qamis, maka di sana masih ada dalil yang lain yang menunjukkan dibolehkannya seseorang itu dikuburkan dalam keadaan memakai qamis, yaitu ketika seorang munafik yang pentolannya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul mati, kemudian anaknya ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya minta gamis Anda. Untuk apa? Saya pengen memakaikan gamis Anda itu untuk bapak saya yang mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan gamisnya kepada anaknya itu. Anaknya adalah seorang sahabat yang mulia, tapi bapaknya munafik. Maka akhirnya kemudian gamisnya Nabi diletakkan atau dipasangkan pada jenazahnya bapaknya dan dikuburkan. Padahal waktu itu bapaknya sudah dikuburkan. Alias berarti dibongkar lagi kuburannya, kemudian dipasangkan gamisnya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam kuburannya. Ini adalah sejarah yang sahih, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gamisnya kepada orang munafik ini. Akan tapi kemudian turun ayat bahwasanya orang munafik itu berapapun dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetap tidak akan bermanfaat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti kesimpulannya bahwasanya menguburkan mayit dalam keadaan memakai gamis itu tetap boleh, akan tapi itu kurang utama. Kenapa kurang utama? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada mayat-mayat yang biasanya itu tidak memakai gamis, akan tapi memakai kain kafan sebagaimana yang sudah kita ketahui. Dan kemudian bab berikutnya, hadis berikutnya ini tentang cara memandikan jenazah. Nah, cara memandikan jenazah itu saya kutipkan pada nomor 23. Ini merupakan ringkasan dari hadis di atasnya. Yang pertama, mencampur air dengan daun bidara. Daun bidara itu gambarnya kayak begini. Ini asidir daun bidara. Ada nggak di Klaten ya, Pak? Apa? Talok. Bukan talok ini, Pak. Gambarnya kayak begini nih. Ini menurut apa yang saya cari dari internet ya. Jadi saya ketik asidir, kemudian muncul gambar ini dan di bawahnya ada tulisan atau penjelasan ini adalah gambarnya daun sidir. Allah alam ya. Kemudian membutuhkan jenazah. Setelah selesai wudu, baru kemudian memandikan dengan bilangan ganjil. Ganjil itu minimalnya 3. Kemudian maksimalnya, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 7 kali itu maksimal, ada yang mengatakan maksimalnya tidak terbatas. Tapi saya katakan bahwasanya 7 kali itu biasanya sudah bersih, sehingga tidak perlu ditambah dari 7 kali ya. Supaya kita apa? Tidak menyelisih ulama yang memaksimalkan sampai 7 saja. Kemudian nomor 4, memulai dengan anggota badan yang kanan dan anggota-anggota wudhu. Mencampur air dengan kafur pada bilasan terakhir. Kafur ini bukan kafur barus ya. Kalau diartikan kafur barus saya nggak cocok. Karena ternyata kafur itu antara istilah Indonesia dengan Arab berbeda. Kecuali untuk orang yang mati dalam keadaan ihram atau disebut muhrim. Bukan mahram ya. Kalau mahram itu kan apa? Yang haram dinikahi. Ini muhrim. Rambut wanita diuraikan saat dimandikan. Ini disebutkan di dalam Tamamul Minnah. Kalau dalam hadisnya tidak disebutkan. Jadi rambutnya dilepas. Kemudian rambut wanita dikepang setelah dimandikan. Ini untuk wanita. Kalau untuk laki-laki tidak perlu dikepang meskipun rambutnya panjang. Oke, monggo. Mayat yang mandi di wudhunya didahulukan. Ya, kalau memang urutannya itu tidak disebutkan oleh hadis secara tegas ya, akan tapi kemudian diurutkan oleh para masyayikh kita dengan seperti ini, yaitu mewudhukan dulu kemudian apa? Memandikannya. Sebagaimana apa? Mandi junub. Mandi junub itu kita wudhu dulu atau mandi dulu?
Oh iya, iya. Iya, iya. Ya ini istilah saja ya, mewudukan jenazah. Artinya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini mawadhi'il wudu, tempat-tempat wudu, maka dipahami oleh para fuqaha. Kemudian maksudnya adalah mewudukannya. Ini kata-kata apa? Mawadhi'il wudu. Ini yang ditanyakan oleh Pak Ansori. Memang di sini tidak ada kata-kata wawadhi'hu. Ya, wudukanlah dia, nggak ada. Tapi ketika disebutkan tempat-tempat wudu dulu didahulukan, maksudnya apa? Ya, itu disamakan dengan mandi jenabah. Ketika kita mandi jenabah, kita masih hidup, itu kan wudu dulu. Setelah wudu selesai, baru kemudian mandi. Nah, demikian juga sama dengan mayit ini, karena kematian ini sama dengan disamakan dengan jenabah ya. Artinya apa? Sesuatu hadas yang besar. Nah, hadas yang besar itu selesainya atau hilangnya adalah dengan mandi. Hadas ada dua, ada hadas kecil, selesainya dengan wudu. Ada hadas besar, selesainya dengan mandi. Nah, hadas besar ini salah satunya adalah karena apa? Karena mati. Kemudian salah satunya lagi karena mengguli istri. Kemudian salah satunya lagi karena mimpi basah dan seterusnya itu. Maka mawadhi'il wudu kalau diartikan itu adalah mewudukan sangat tepat sekali karena memang kematian ini dianggap sebagai sesuatu yang hadas besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan kemudian hadisnya kita baca dulu, tapi keterangannya sudah kita baca ya. Dari Ummi Atiyah dia mengatakan dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul masuk kepada kami. Hina tuwfiyat ibnatu, ketika wafat putrinya. Faqala, lalu Nabi bersabda, irsilnaha, mandikanlah putri saya ini salasan 3 kali. Maka ini menunjukkan minimalnya 3 kali. Au khamsan atau 5 kali. Au aksar min dzalik atau lebih banyak dari itu. Di sini Nabi menyebutkan 5, kemudian menyebutkan lebih banyak. Berarti lebih banyaknya berapa? 7. Nah ini sebabnya kenapa sebagian ulama mengatakan maksimalnya 7, tidak boleh lebih dari 7. In ra'aitun nadzalik, jika kalian itu berpendapat seperti itu dengan menggunakan apa? Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Waja'alna, dan letakkanlah fil akhirati, pada pemandian yang terakhir, kafuran, yaitu kafur. Au syai'an min kafur, atau sesuatu dari kafur. Fa idza faragtunna, kalau kalian sudah selesai, fa'adhinnani, maka beritahukan kepada saya. Falamma faragna, tatkala kami sudah selesai, adannahu, kami memberitahukan kepada Nabi. Fa'atana, lalu beliau memberikan kepada kami hikwahu, sarungnya. Faqala, lalu Nabi mengatakan ashirnaha, pakaikanlah secara langsung sarung ini. Ashirnaha, pakaikanlah secara langsung kepada putri saya ini, iyahu, akan sarung itu. Wa fi lafdhin ibda'na, mulailah bimayaminiha, dengan bagian-bagian kanannya. Wa mawadhi'il wudu'i minha, dan tempat-tempat wudu atau anggota-anggota wudu darinya. Muttafaqun alaih. Wa indal Bukhari fadhaffarna, lalu kami mengepang sya'raha, rambutnya. Salah satu kurun menjadi 3 kepang. Wa alqainaha, dan kami letakkan 3 kepang itu khalfaha, di belakangnya, maksudnya di punggungnya. Wa indahuma, pada riwayat Bukhari dan Muslim, salasan, mandikan 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au sab'an, atau 7 kali, au aksar min dzalik, atau lebih banyak. Di sini kata-kata lebih banyak disebutkan setelah 7. Berarti tidak ada batasnya. Bisa 9, bisa 10, dan bisa 11 dan seterusnya. Karena ini pokoknya ganjil, yang penting apa? Ganjilnya. Tidak dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ada 2 pendapat, maka sebaiknya kita berhati-hati. Ya sudahlah, kita batasi sampai 7 saja. Baik, monggo. Yang mana? Wa fi lafdhin. Oh ini nih, ya. Ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan perintah ya. Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah anggota tubuh yang bagian kanan dan juga anggota-anggota wudunya. Maka dipahami apa? Mewudukan dan memandikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, 7 kali itu maksudnya adalah kita memandikan dari atas sampai bawah, ini 1 kali. Kemudian dari atas lagi sampai bawah, 1 kali lagi. Dan seterusnya seperti itu. Digerujuk gitu. Jadi dari atas sampai bawah itu dianggap 1. Bukan 1 ciduk 1 ya. Tapi dari atas sampai bawah itu apa? 1. Seperti kalau kita mandi pas hidup itu, Pak, 1 jeburan ya. Jebur dari atas sampai bawah itu 1 kali. Kemudian jebur lagi 2 kali. Oke. Nah, pakai selang berarti dari atas sampai bawah 1 kali.
lagi, satu kali lagi. Gitu. Maka menghitungnya itu dari totalnya tubuh itu dimandikan oleh orang yang memandikan. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, irsil nahar, ini menunjukkan bahwa jenazah wanita itu yang memandikan adalah wanita juga. Tidak boleh laki-laki memandikan wanita atau sebaliknya kecuali suami istri, karena itu ada dalilnya. Selain suami istri nggak ada dalilnya. Bapak kepada anaknya, anak kepada ibunya, nggak ada dalilnya semuanya. Ya. Maka tidak diperbolehkan karena tidak ada dalilnya. Maka kita harus menggunakan dalil yang asalnya, yaitu laki-laki kepada laki-laki dan perempuan kepada perempuan. Kemudian pelajaran yang kedua, di sini digunakan sidrin, yaitu daun bidara. Itu para ulama mengatakan bahwa fungsinya ini adalah menjadikan kulitnya semakin singsem, sehingga tidak mudah untuk rusak. Sehingga kalau mungkin dia mau diakhirkan sebentar karena ada suatu maslahat untuk mengakhirkannya, maka tidak akan memadorotinya. Itu supaya menjaga kulitnya supaya tidak cepat rusak. Adapun kafur ini karena baunya wangi, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang mati dalam keadaan ihram. Karena orang ihram kan tidak boleh memakai minyak wangi. Nah, sementara kafur ini termasuk sesuatu yang mewangikan, sehingga disamakan dengan minyak wangi, sehingga tidak diperbolehkan untuk orang yang muhrim. Nah, adapun gambarnya kafur, maka ini seperti ini ya, daun kafur yang kedua ini. Ini Allah alam apa ini? Agak panjang ini ya. Tapi kalau kafurul kafur, nah ini kayak gini, ini kafur baru sih ini. Kalau ini yang kafurul kafur dengan kafur berbeda ya. Kalau ini kafurnya satu kali, kalau ini diulangi, kafurul kafur berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Oh ya, kalau orang ihram memang mengkafannya dengan kain ihramnya, tidak boleh diganti dengan kain yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Oh ya, itu untuk kafan. Nggak ada masalah, tapi nggak ada pahalanya, nggak ada fadilahnya, nggak ada. Kain bekas ihram untuk kafan nggak ada fadilahnya. Tapi digunakan untuk kafan nggak ada masalah. Karena apa? Memenuhi syaratnya, yaitu menutupi aurat. Dan kemudian pelajaran berikutnya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hikwahu, sarungnya Nabi. Ini menunjukkan bolehnya seseorang itu mengambil barokah dari bekas-bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bekas-bekas itu ya misalnya rambutnya, gogorokan rambutnya Nabi, sandalnya Nabi, bajunya Nabi, dan lain-lainnya. Pokoknya apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah bercerita bahwa dia itu menyimpan bajunya Nabi. Bajunya Nabi ini digunakan untuk mengobati orang yang sakit. Kalau ada orang yang sakit, maka disiapkan air, bajunya Nabi dicelupkan dalam air itu. Nah, kemudian air itu digunakan untuk berobat orang yang sakit. Bisa diminum, bisa digunakan untuk mandi dan yang lain-lainnya. Tapi ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para kiai tidak diperbolehkan. Kalau ini disamakan dengan para kiai itu salah. Kenapa salah? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini adalah para kiai yang paling kiai. Tapi para sahabat tidak pernah melakukan seperti ini kepada mereka. Nah, kalau kepada para khulafaur rasyidin tidak, maka apalagi kepada para kiai-kiai zaman sekarang ya, yang pasti banyak dosanya, lebih banyak dosanya daripada mereka. Dan kemudian yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwasanya syar, rambutnya perempuan itu kemudian dikepang setelah ini. Nah, tampaknya dari perbuatan mengepang rambutnya perempuan ini menunjukkan bahwasanya sebelumnya itu sudah diudari dulu, sudah dibuka dulu. Ini yang tadi disampaikan oleh Syekh Az-Zazi yang tadi saya kutip dari kitab beliau Tamamul Minnah, tapi sebenarnya tidak ada dalilnya atau dalil tegasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apa? Rambut wanita diuraikan pada saat dimandikan. Ini Tamamul Minnah juz 2 halaman 79. Dan ini wajar ketika itu disamakan dengan haid ya. Ketika orang yang mandi dari haidnya itu kan mestinya rambutnya dibuka sehingga apa? Supaya terlepas terkena itu semua anggota tubuhnya dengan air tersebut. Tapi kalau pas mandi junub, maka para wanita ini dirukhsahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak usah membuka rambutnya. Karena kenapa dibedakan antara mandi junub dengan mandi haid? Karena mandi junub itu kan bisa berulang-ulang, ya. Mungkin setiap hari bisa. Tapi kalau mandi haid ini mungkin hanya satu kali dalam satu bulan saja, sehingga hukumnya itu lebih keras daripada yang mandi janabah. Allah Taala alam bisawab. Kemudian 2 poin ini silahkan dibaca sendiri karena ini tidak ada dalil tegasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak perlu saya jelaskan tentang hujahnya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
ya boleh dilakukan ya. Karena ada asarnya dari perbuatan Ibnu Umar yang meskipun perbuatan Ibnu Umar ini tidak bisa dijadikan dalil, akan tapi kalau mau diikuti juga tidak